Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan pembelajaran nahjah akhlak dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini silakan disimak bab 4, akhlak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam tidak saja hanya mengatur hubungan secara vertikal manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tetapi juga hubungan secara horizontal dengan sesamanya atau hablum minan nas. Karena itulah Islam sebagai ajaran yang sempurna. Ajaran Islam, agama Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari bagaimana cara bergaul, berpakaian, bertamu, makan, minum, tidur, sampai bagaimana cara mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang Maha Pencipta, Allah Tuhan yang Maha Esa. Sejak awal agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun atau adab dalam berbagai aspek kehidupan. Karena sopan santun atau akhlak menunjukkan karakteristik kualitas kepribadian seorang muslim. Rasulullah SAW mengukur kesempurnaan iman seseorang diukur dari akhlak mulianya, akhlakul karimah. Untuk memberikan gambaran lebih rinci, berikut akan dibahas adab berpakaian, berhias dalam perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Akhlak berpakaian. Pakaian sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam berbagai zaman dan keadaan. Islam sebagai ajaran yang sempurna telah mengajarkan kepada pemeluknya tentang bagaimana tata cara berpakaian. Berpakaian menurut Islam tidak hanya sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang, tetapi berpakaian sebagai ibadah untuk mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, setiap muslim wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang adab berpakaian dalam Islam, berikut ini akan dijelaskan pengertian adab berpakaian, bentuk akhlak berpakaian, nilai positif berpakaian, dan cara membiasakan diri berpakaian sesuai ajaran Islam. Pengertian akhlak berpakaian. Pakaian, bahasa Jawanya sandang, adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seorang berada. Pakaian memiliki manfaat yang sangat dasar bagi kehidupan seseorang guna melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak ataupun yang menimbulkan rasa sakit. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata libasun, thiyabun. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seorang, baik berupa baju, jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, jubah, sorban, dan lain sebagainya. Secara istilah, pakaian adalah
segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modenya berupa baju, celana, sarung, jubah ataupun yang lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Tujuan bersifat khusus artinya pakaian yang dikenakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakaian. Tujuan bersifat umum lebih berorientasi pada keperluan untuk menutup ataupun melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup atau dilindungi, baik menurut kepatutan adat ataupun menurut agama. Menurut kepatutan adat berarti sesuai mode ataupun batasan ukuran untuk mengenakan pakaian yang berlaku dalam suatu wilayah hukum adat yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan agama lebih mengarah pada keperluan menutup aurat sesuai ketentuan hukum syariat dengan tujuan untuk beribadah dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akhlak berpakaian. Dalam pandangan Islam, pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, pakaian untuk menutup aurat sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah, dan bagi laki-laki menutup badan sampai di bawah lutut dan di atas pusar. Standar pakaian seperti ini dalam perkembangannya telah melahirkan kebudayaan berpakaian bersahaja, sopan dan santun, serta menghindarkan manusia dari gangguan dan eksploitasi aurat. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Nah, jadi seperti itu pakaian menurut agama Islam. Kita sebagai umat Islam, kita berpakaian adalah untuk menutup aurat, dan batas aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi apa yang terjadi? Sekarang malah banyak yang terbalik. Yang laki-laki memakai pakaian lengkap ya, dari atas sampai celananya panjang. Yang perempuan malah pakaiannya sangat mini sampai di atas lutut, roknya di atas lutut, kemudian lengan bajunya pendek, terus pakainya ketat sehingga sangat kentara antara yang meledok, yang lekuk-lekuk, yang menonjol. Ini sebetulnya itu seperti itu tidak boleh dalam Islam. Itu dinamakan berpakaian tapi dianggap telanjang. Berpakaian dalam pengertian untuk menutup aurat dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang jelas, baik ukuran aurat yang harus ditutup ataupun jenis pakaian yang digunakan untuk menutupnya. Berpakaian yang menutup aurat juga menjadi bagian integral dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat ataupun haji dan umroh. Karena itu setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk berpakaian yang menutup aurat. Sedangkan pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan yang menyatakan identitas diri sesuai dengan adaptasi dan tradisi dalam berpakaian merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntutan perkembangan zaman.
Nilai keindahan dan kekhasan berpakaian menjadi tuntutan yang terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kaitannya dengan pakaian sebagai perhiasan, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mengembangkan berbagai mode pakaian menurut fungsi dan momentumnya. Namun dalam agama harus tetap pada nilai-nilai dan koridor yang telah digariskan oleh Islam. Pakaian yang berfungsi menutup aurat pada wanita dikenal dengan istilah jilbab atau hijab. Dalam bahasa sehari-hari, jilbab menyangkut segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutup kepala kecuali muka, leher, punggung, dan dada wanita. Dengan pengertian seperti itu, selendang yang masih memperlihatkan sebagian rambut atau leher tidaklah dinamakan jilbab. Dalam kamus bahasa Arab Al-Mu'jamul Wasit, jilbab di samping dipahami dalam arti di atas juga digunakan secara umum untuk segala jenis pakaian yang dalam, gamis, long dress, kebaya, dan pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya seperti halnya mantel, jas panjang. Dengan pengertian seperti itu, jilbab bisa diartikan dengan busana muslimah. Dalam hal ini secara khusus berarti selendang atau kerudung yang berfungsi menutup aurat. Karena itu hanya muka atau wajah dan telapak tangan yang boleh diperlihatkan kepada umum. Selain itu haram diperlihatkan kecuali kepada beberapa orang yang masuk kategori mahram atau maharim, dan tentu saja kepada suaminya lebih khusus. Antara suami istri tidak ada batasan aurat sama sekali secara fikih. Tetapi dengan maharim yang boleh terlihat hanyalah aurat kecil, leher ke atas, tangan, dan lutut ke bawah. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut. Pertama, tidak transparan dan tidak ketat. Kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Dan keempat, pantas dan sederhana. Nilai positif akhlak berpakaian. Setiap muslim diwajibkan untuk memakai pakaian yang tidak hanya berfungsi sebagai menutup aurat dan hiasan, akan tetapi harus dapat menjaga kesehatan lapisan terluar dari tubuh kita. Kulit berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, panas zat kimia, dan lain-lain. Di daerah tropis di mana pancaran sinar ultraviolet begitu kuat, maka pakaian ini menjadi sangat penting. Pancaran radiasi sinar ultraviolet akan dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan penggunaan bahan, hendaknya pakaian terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun, karena memudahkan terjadinya penguapan keringat, dan untuk menjaga suhu kestabilan tubuh agar tetap normal. Pakaian harus bersih dan secara rutin dicuci setelah dipakai supaya terbebas dari kuman, bakteri, ataupun semua unsur yang merugikan bagi kesehatan tubuh manusia. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar berpakaian yang baik, indah, dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berpakaian, yaitu menutup aurat dan keindahan. Sehingga bila hendak menjalankan sholat, pakaian tersebut langsung
dapat memenuhi syarat digunakan untuk menjalankan sholat, dan seyogianya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih. Bukan berarti mewah ya. Yang paling baik dan bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajak manusia untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, makan, minum juga jangan kurang dan jangan berlebihan. Ketentuan dan kriteria busana muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah memang lebih ketat dibanding ketentuan berbusana untuk kaum laki-laki. Hal-hal yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah diserahkan kepada pilihan masing-masing. Misalnya masalah warna dan mode, keduanya menyangkut selera dan budaya. Pilihan warna dan mode akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Karena itu, apapun model busananya, maka haruslah dapat mengantarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pembiasaan akhlak berpakaian. Merujuk pada realita di lapangan, manusia dalam berbagai tingkat stratifikasi dan levelnya tetap akan mengenakan pakaian sebagai kebutuhan untuk melindungi diri ataupun memperelok diri. Jenis pakaian yang dikenakan setiap orang mencerminkan identitas seseorang sesuai dengan tingkat peradaban yang berkembang. Karena itu, pakaian yang dikenakan setiap orang pada zaman modern cukup beragam, baik bahan ataupun modenya. Agama Islam memerintahkan pemeluknya agar berpakaian yang baik dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing, dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berpakaian, yaitu menutup aurat dan keindahan, terutama apabila kita akan melakukan ibadah sholat. Maka seyogianya pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih. Islam telah menggariskan aturan-aturan yang jelas dalam berpakaian yang harus ditaati, yakni dalam apa yang disebut etika berbusana. Seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk memakai busana sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam aturan. Tidak dibenarkan seorang muslim atau muslimah memakai busana hanya berdasarkan kesenangan, mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan dan diabaikan. Karena sesungguhnya hanya orang munafik yang suka meninggalkan ketentuan berpakaian yang sudah diatur agama yang diyakini kebenarannya. Akibatnya, mereka yang mengabaikan ketentuan akan mendapatkan azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.